Hubungan antara Iran dan Israel sudah lama berada dalam kondisi permusuhan. Sejak revolusi Iran tahun 1979, pemerintah Iran secara terbuka menentang keberadaan Israel. Sebaliknya, Israel menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman serius bagi keamanan nasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara kedua negara tidak selalu terjadi secara langsung. Sebagian besar berlangsung dalam bentuk perang bayangan, serangan cyber, operasi intelijen, dan serangan terhadap sekutu masing-masing. Selama beberapa dekade terakhir, Iran menghadapi berbagai sanksi internasional dan tekanan geopolitik. Program nuklirnya diperdebatkan, ekonominya dibatasi, dan berbagai operasi rahasia sering dikaitkan dengan upaya melemahkan kemampuan militernya. Di sisi lain, Israel secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki kemampuan militer yang dianggap mengancam keamanan kawasan. Konflik antara kedua negara sering berlangsung dalam bentuk serangan cyber, operasi intelijen, sabotase fasilitas militer, dan serangan terhadap sekutu masing-masing. Bagi Iran, kondisi ini menciptakan satu kesimpulan strategis. Iran harus mampu mempertahankan dirinya sendiri. Berbeda dengan banyak negara lain, Iran tidak memiliki banyak pangkalan militer di luar negeri. Namun, Iran memiliki strategi pertahanan yang berbeda. Fokus utama mereka adalah kekuatan rudal. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran membangun salah satu arsenal rudal terbesar di Timur Tengah. Beberapa rudal terkenal Iran antara lain Shahab, Gadar, Emad, Sejil, Khorram Shahar. Semua rudal ini dirancang untuk memberikan kemampuan deterensi. Artinya, Iran ingin memastikan bahwa setiap serangan terhadap mereka akan memiliki konsekuensi besar bagi lawan. Menurut berbagai laporan pertahanan, Iran memiliki ribuan rudal balistik yang dapat menjangkau berbagai target strategis di kawasan. Namun Iran tidak berhenti di situ. Mereka mulai mengembangkan teknologi yang jauh lebih canggih. Pada tahun 2023, Iran memperkenalkan rudal baru yang dinamakan Fattah. Nama ini dipilih oleh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dalam bahasa Persia, Fattah berarti pembuka kemenangan. Rudal ini dikembangkan oleh insinyur IRGC Aerospace Force, unit teknologi militer Iran elit. Menurut pejabat Iran, rudal ini memiliki beberapa kemampuan utama. Kecepatan hingga Mach 13 sampai Mach 15, jangkauan sekitar 1.400 km, kemampuan manuver yang tinggi. Kemampuan manuver ini membuat rudal lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Iran bahkan mengklaim bahwa rudal ini dirancang untuk menembus berbagai sistem pertahanan canggih. Israel dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara terbaik di dunia. Sistem tersebut terdiri dari beberapa lapisan pertahanan. Yang paling terkenal adalah Iron Dome. Selain itu, Israel juga memiliki David Sling, Aero Missile Defense System. Namun kemunculan rudal hipersonik seperti Fattah menciptakan tantangan baru. Karena rudal hipersonik bergerak sangat cepat dan dapat melakukan manuver selama penerbangan. Kecepatan ekstrim ini membuat waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat terbatas. Itulah sebabnya banyak analis militer menyebut teknologi hipersonik sebagai generasi baru senjata strategis. Bagi Iran, rudal seperti Fattah bukan sekedar alat perang. Ini adalah pesan politik dan strategis. Pesan bahwa Iran mampu mengembangkan teknologi militer canggih meskipun berada di bawah embargo internasional. Presiden Iran saat itu bahkan menyebut rudal ini sebagai jaminan keamanan bagi negara dan kawasan. Artinya, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak mencari perang, tetapi mereka siap mempertahankan diri. Dalam logika deterensi militer, kemampuan seperti ini justru dapat mencegah konflik besar, karena lawan akan berpikir dua kali sebelum menyerang. Iran bukan satu-satunya negara yang mengembangkan senjata hipersonik. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina juga mengembangkan teknologi serupa. Namun, kemunculan Fattah membuat Iran masuk ke dalam kelompok kecil negara yang mengklaim memiliki kemampuan hipersonik. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan teknologi militer dunia sedang berubah. Rudal Fattah menjadi simbol penting bagi Iran. Simbol bahwa sebuah negara yang berada di bawah tekanan internasional tetap mampu mengembangkan teknologi strategis. Bagi para pendukung Iran, rudal ini adalah alat pertahanan. Bagi para rivalnya, ini adalah ancaman baru. Namun satu hal yang jelas, di era modern, kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tentara, tetapi oleh teknologi. Dan dengan munculnya rudal hipersonik seperti Fattah, peta kekuatan militer di Timur Tengah mungkin sedang berubah. Selama lebih dari 4 dekade, Iran hidup di bawah berbagai sanksi internasional yang sangat ketat. Sanksi ini membatasi akses Iran terhadap teknologi militer modern dari luar negeri. Namun justru dari keterbatasan inilah lahir strategi yang unik. Iran memilih untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Para ilmuwan dan insinyur Iran mulai mengembangkan sendiri berbagai teknologi militer. Mulai dari drone,
sistem radar, hingga rudal balistik. Salah satu organisasi utama di balik pengembangan teknologi ini adalah Islamic Revolutionary Guard Corps, khususnya divisi aerospace mereka. Unit ini bertanggung jawab atas program rudal dan teknologi luar angkasa Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran berhasil memperkenalkan berbagai sistem senjata baru, mulai dari drone tempur hingga rudal jarak jauh. Bagi pemerintah Iran, kemajuan ini menjadi simbol bahwa negara tersebut mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada teknologi barat. Banyak analis militer mengatakan bahwa kekuatan utama Iran bukan berada pada angkatan udara atau angkatan lautnya, tetapi pada arsenal rudalnya. Iran memiliki berbagai jenis rudal dengan jangkauan yang berbeda, mulai dari rudal jarak pendek hingga rudal jarak menengah. Beberapa rudal Iran bahkan mampu menjangkau wilayah yang sangat jauh di Timur Tengah. Dalam doktrin militer Iran, rudal berfungsi sebagai alat deterensi. Artinya, keberadaan rudal tersebut bertujuan untuk mencegah musuh melakukan serangan. Logikanya sederhana. Jika sebuah negara tahu bahwa serangan terhadap Iran akan dibalas dengan serangan rudal besar-besaran, maka kemungkinan perang akan berkurang. Itulah sebabnya Iran terus meningkatkan teknologi rudalnya. Dan kemunculan Fatah dianggap sebagai langkah berikutnya dalam strategi tersebut. Teknologi hipersonik kini menjadi salah satu topik paling penting dalam dunia militer. Senjata hipersonik mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa tinggi. Bahkan beberapa sistem mampu mencapai lebih dari 10 kali kecepatan suara. Kecepatan ini membuat waktu reaksi lawan menjadi sangat terbatas. Dalam konteks konflik modern, hal ini dapat mengubah cara perang dilakukan. Negara yang memiliki teknologi hipersonik dapat menyerang target strategis dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa negara besar seperti Rusia dan China sudah mengembangkan sistem hipersonik mereka sendiri. Kemunculan rudal hipersonik Iran menunjukkan bahwa teknologi ini tidak lagi dimonopoli oleh negara-negara besar saja. Ini juga menandakan perubahan dalam keseimbangan kekuatan global. Selain kekuatan militernya, Iran juga memiliki pengaruh politik yang cukup besar di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki hubungan dengan berbagai kelompok dan organisasi di beberapa negara. Beberapa di antaranya berada di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Bagi Iran, hubungan ini merupakan bagian dari strategi keamanan regional. Iran percaya bahwa stabilitas kawasan tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan militer konvensional. Sebaliknya, mereka membangun jaringan aliansi yang luas di kawasan. Strategi ini sering disebut oleh analis sebagai axis of resistance. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan kekuatan terhadap pengaruh negara lain di Timur Tengah. Dalam konflik modern, perang tidak hanya terjadi di medan tempur. Perang juga terjadi di dunia informasi. Berita, media sosial dan propaganda menjadi bagian dari strategi geopolitik. Setiap pihak mencoba membangun narasi yang menguntungkan mereka. Iran, Israel, dan negara-negara barat sering memiliki versi cerita yang berbeda mengenai berbagai peristiwa di Timur Tengah. Bagi penonton dan masyarakat global, penting untuk memahami bahwa informasi dalam konflik seringkali memiliki sudut pandang tertentu. Karena itu, analisis yang seimbang sangat diperlukan untuk memahami situasi yang sebenarnya. Kemunculan rudal hipersonik seperti Fatah menunjukkan bahwa teknologi militer terus berkembang dengan cepat. Bagi Iran, rudal ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan kemampuan pertahanan nasional. Bagi para rivalnya, ini merupakan tantangan baru yang harus dihadapi. Namun satu hal yang jelas, persaingan teknologi militer di Timur Tengah kemungkinan akan terus berlanjut. Dan perkembangan seperti ini akan terus mempengaruhi keseimbangan geopolitik dunia.